Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aya Al-Khuzaifi. Saya dari kelas F dengan NIM 250605110156. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan operating system. Nah, kita mulai dari pendahuluan dulu. Komputer merupakan bentuk dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang memiliki beraneka ragam manfaat itu. Mulai dari ranah pendidikan, pekerjaan umum, perbankan, bahkan sampai ranah hiburan. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan fokuskan ke OS. Nah, poin-poin pembahasannya itu apa aja? Di sini ada definisi, fungsi, tujuan, sejarah singkat, macam-macam OS, dan konsep utama dari OS itu sendiri. Definisi. Sistem operasi atau operating system OS adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara pemakai komputer atau user dengan komputer. Fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi itu ada 4 ya. Yang pertama, mengontrol akses perangkat keras. Sistem operasi dia itu memanage atau mengontrol antara aplikasi dan perangkat keras untuk mengakses dan berkomunikasi dengan perangkat keras. Yang kedua, manajemen file dan folder. Jadi yang memanage atau mengatur file dan folder itu OS. Yang ketiga, menyediakan user interface. Sistem operasi akan menyediakan tampilan antarmuka pengguna baik dalam bentuk perintah maupun grafik. Yang keempat, yaitu manajemen aplikasi. Sistem operasi meletakkan suatu aplikasi dan memuatnya ke dalam memori atau RAM komputer. Jadi yang nyimpen aplikasi ke RAM itu OS. Kemudian ada tujuan sistem operasi. Tujuan pertama yaitu efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan secara efisien. Yang kedua ada kemudahan. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dipakai. Yang ketiga ada kemampuan berevolusi. Dalam hal ini maksudnya dia itu bisa berkembang, bisa update terus gitu. Sejarah singkat OS. Di generasi pertama yaitu di tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara tepat dan cepat. Di generasi kedua, yaitu tahun 1955 sampai 1965, generasi ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Di generasi ketiga yaitu 1965 sampai 1980, generasi ini masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Di generasi keempat yaitu 1980 sampai sekarang, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana GUI atau Graphic User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Macam-macam sistem operasi. Macam-macam sistem operasi itu ada Windows yang dibuat oleh Microsoft, ada Mac OS dibuat oleh Apple, dan ada Linux yang merupakan sistem operasi open source yang bisa dikembangkan, dimodifikasi oleh siapapun. Kemudian konsep utama OS. Yang pertama ada proses, yaitu konsep utama sistem operasi yang pada dasarnya adalah suatu program yang sedang dieksekusi, yang terdiri dari program itu sendiri, program counter, stack printer,
register, dan semua informasi yang ada saat eksekusi berlangsung. Yang kedua, file, yaitu sekumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. Yang ketiga, ada system call, yaitu sekumpulan instruksi tambahan yang disediakan sistem operasi sebagai penghubung dengan program pemakai. Yang keempat, ada sistem program. Kumpulan dari sistem program ialah kumpulan dari sistem yang banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah umum dan menyediakan lingkungan yang mempermudah pengembangan dan pelaksanaan program. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk referensinya akan ditampilkan di editan aja nanti. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.